Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Guru di pagi hari ini ya. Anak-anak masih semangat? Iya, dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya, kalau sudah siap, kita mulai saja dengan pembelajaran kita di hari ini. Pembelajaran kita di hari ini masih di tema 8, masih juga di subtema 3, dan kita masuk pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Tujuan dari pembelajaran kita di hari ini adalah anak-anak dapat menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah anak-anak dapat menyelesaikan masalah terkait satuan waktu. Kita langsung pada materi kita yang pertama, yaitu menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Nah, anak-anak, materi ini Ibu Guru yakin sekali anak-anak sudah sangat paham dengan apa itu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jika kita mau menanyakan sesuatu, kita harus menggunakan kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu sudah pasti akan diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak juga pasti sudah tahu bentuk tanda tanya itu seperti apa. Nah, kalau kalimat tanya ini kita mau menulis atau kita mau menulis, kita harus menggunakan tanda tanya pada akhir kalimatnya. Dan kalimat tanya ini harus disertai dengan kata tanya. Ada beberapa kata tanya yang sudah pernah Ibu Guru contohkan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ya. Jadi kalimat-kalimat tanya itu harus kita gunakan dalam menulis kalimat tanya. Kata-kata tanya ini nih seperti kata apa, siapa, mengapa, di mana, dari mana, bagaimana. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat tanya yang bisa kita gunakan. Jadi, kalau kita mau buat kalimat tanya tidak ada tanda tanyanya di belakang, itu berarti bisa dibilang bukan kalimat tanya karena tidak ada tanda tanyanya di belakang di akhir kalimat itu. Terus kalau kita mau menulis kalimat tanya juga, kalau tidak menggunakan kata tanya, kalau kita tidak menggunakan kata-kata tanya seperti yang tadi sudah Ibu Guru sebutkan, bisa saja itu bukan kalimat tanya. Ya, jadi anak-anak bisa membedakan. Kalimat tanya itu sudah pasti dia harus disertai dengan kata tanya. Itu yang pertama. Kemudian dalam membuat kalimat tanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya ya. Ibu Guru tidak menjelaskan panjang lebar karena ini juga materi yang ulang-ulang ya. Jadi hanya mendalami saja. Yang perlu anak-anak ingat itu, kalimat tanya disertai kata tanya dan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Barulah disebut kalimat tanya. Jika tidak ada tanda tanya dan jika tidak ada kata tanya di akhir kalimat, berarti bisa dibilang bukan kalimat tanya ya. Iya, sampai di sini dulu penjelasannya. Kita lanjutkan pada penjelasan yang berikutnya atau materi yang berikutnya, yaitu menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Nah, ini masih sama dengan materi yang tadi. Ini materi pengulangan yang Ibu Guru harus mendalaminya saja, mengikuti materi yang sudah ada di dalam buku kita ya. Nah, jadi anak-anak, pengalaman-pengalaman yang dapat kita lakukan atau kegiatan-kegiatan kita ya yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan persatuan itu banyak sekali. Diskusi kelompok misalnya, berolahraga misalnya, kerja bakti bersama misalnya, musyawarah misalnya ya. Kemudian diskusi tadi, tugas kelompok itu ya, kerja kelompok, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan persatuan di sekolah. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini, kita harus menggunakan sikap apa? Sikap yang sopan, sikap yang kompak. Kita harus menunjukkan sikap-sikap itu, saling menghargai, saling menghormati, supaya tetap
rukun. Dan itu akan menunjukkan persatuan di sekolah. Jadi anak-anak juga akan bisa membuat contoh sendiri. Misalnya kegiatan apa yang harus anak-anak lakukan. Kalau tidak di sekolah, misalnya di rumah, apa saja, bermain bersama teman. Itu sikap apa yang harus kita tunjukkan. Sikap apa yang harus kita gunakan supaya menunjukkan persatuan, bukan cuma di sekolah, di rumah atau di mana saja. Itu kita harus selalu menunjukkan sikap rukun, sikap saling menghormati, saling menghargai supaya tercipta persatuan ya. Itu anak-anak dapat menceritakan di rumah, mungkin bersama teman bermain atau bersama kakak, bersama adik, atau dengan orang tua di rumah. Anak-anak melatih untuk menceritakan pengalamannya anak-anak di rumah ya. Nah, dan jangan lupa untuk membiasakan bermainlah dengan semua anak, dengan semua teman. Terus rukunlah saat bermain dengan teman-temanmu ya. Itu yang harus anak-anak biasakan. Atau mungkin kalau tidak bermain dengan teman, mungkin bermain dengan kakak adik di rumah ya. Itu harus tetap bermain dengan semuanya, jangan kita pilih-pilih. Dan juga kita harus menjaga kerukunan. Iya, mungkin sampai di sini juga penjelasan untuk materi ini. Kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu menyelesaikan masalah terkait satuan waktu. Nah, anak-anak di sini ibu guru punya contoh. Kita akan menyelesaikan masalah terkait satuan waktu. Kita mau menghitung waktu. Seperti kemarin di matematika itu ya. Jadi untuk menghitung waktu kita harus punya contoh soal yang harus kita buat. Jadi materi ini tuh membutuhkan contoh-contoh yang harus kita selesaikan. Makanya dibilang menyelesaikan masalah terkait satuan waktu. Nah, di sini ibu guru punya contoh. Contoh itu dapat anak-anak lihat di halaman 86 buku tema 8-nya anak-anak ya. Nah, di situ contohnya adalah ayah memiliki motor yang dirawat dengan baik. Jadi itu contoh ayah ini memiliki motor yang dijaga dengan baik atau dirawat. Dia punya motor ini dengan sangat-sangat baik. Dan ayah rutin servis motornya. Nah, biasa kalau bapak di rumah punya motor juga pasti kalau motornya baru dibeli pasti ada ini nanti garansi untuk servis. Nah, itu sama dengan contoh yang ini. Jadi ayah setiap 4 minggu itu ayah servis. Jadi 4 minggu ayah pakai motor, sampai sudah 4 minggu ayah servis. Pakai lagi sampai sudah 4 minggu ayah servis. Begitu, setiap 4 minggu sekali ayah harus servis motornya. Nah, contoh misalnya kalau hari ini tanggal 2 Maret. Misalnya ya, hari ini tanggal 2 Maret. Ayah pas tanggal di mana ayah harus servis, ayah punya motor. Ayah harus servis, ayah punya motor di tanggal 2 Maret itu. Yang ditanyakan tanggal berapa ayah akan servis motornya lagi. Tadi kan dibilang setiap 4 minggu. Kalau sekarang tanggal 2, berarti 4 minggu ke depan itu tanggal berapa? Ayah harus kembali dan servis lagi ayah punya motor. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan kalender karena ini hanya contoh ya. Tanggalnya tidak sesuai dengan tanggal sekarang, tetapi ada contoh di sini kalender bulan Maret. Nah, anak-anak perhatikan sama-sama di situ kalender ini. Jadi kita lingkari dulu tanggal 2-nya. Tanggal 2 itu ayah servis motornya. Nah, 4 minggu ke depan lagi ayah akan servis. Itu tepatnya di tanggal berapa? Sedangkan 4 minggu ini ada berapa hari? Kita hitung sama-sama. 1 minggu itu ada berapa hari? Iya, 1 minggu ada 7 hari. Berarti kalau 4 minggu ada berapa hari ya? 7 ditambahkan sebanyak 4 kali ya. Karena dibilang 4 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Ada 4 minggu ya. Nah, atau kita bulatkan saja menjadi 7 dikali 4. Sama dengan berapa? Iya, sama dengan 28.
Jadi 28 hari lagi ke depan setelah tanggal 2 Maret, 28 hari lagi ke depan, itu tepatnya di tanggal berapa? Tanggal itulah tanggal di mana ayah harus servis motornya lagi kembali. Nah, kalau 28 hari berarti kita hitung dari tanggal 2. Tanggal 2 kita mulai dari tanggal 3. Sampai di mana tepat tanggal 28 hari ini ya, di mana bukan tanggal tapi ya tanggal di mana 28 hari ke depan setelah tanggal 2. Mari kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Nah, sudah 28 hari. Tadi kan dibilang 4 minggu itu 28 hari. Nah, ini kita sudah hitung dari kalender ini sampai 28 hari. Tepatnya di tanggal berapa anak-anak? Iya, di tanggal 30 Maret. Tanggal ini tanggal di mana ayah harus kembali untuk servis motornya lagi. Jadi 28 hari setelah tanggal 2 Maret itu adalah tanggal 30 Maret. Jadi ayah akan servis lagi kembali motornya itu pada tanggal 30 Maret. 28 hari setelah tanggal 2 Maret. Bisa ya anak-anak? Iya, Ibu Guru harap anak-anak bisa memahami apa yang Ibu Guru sampaikan dengan berlatih pada tugas-tugas yang ada di bukunya anak-anak nanti ya. Oke, demikian pembelajaran kita di siang hari ini. Ibu Guru harap anak-anak tetap semangat untuk belajar ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, selamat belajar, sukses selalu buat anak-anak, dan terima kasih.